Pagi itu, matahari baru menyelinap di sela bukit desa saat mobil hitam berhenti di halaman. Rumah besar bergaya lama, milik Bu Mega. Ibu dari Rangga, Sinta turun dari mobil, menatap rumah yang akan menjadi tempat tinggal barunya dengan perasaan campur aduk. Ia baru 2 minggu menikah dengan Rangga, lelaki kota yang dibesarkan ibunya seorang diri setelah sang ayah meninggal dunia. Mereka memutuskan untuk tinggal sementara di rumah mertua sebelum pindah ke kota. Sinta tersenyum sopan saat Bu Mega membuka pintu, tapi senyum itu tak dibalas. Jadi ini istrimu, Rangga? Suara Bu Mega dingin. Matanya mengamati dari atas sampai bawah. Iya, Bu. Namanya Sinta. Bu Mega tak menjawab. Ia langsung berbalik, meninggalkan mereka di teras. Sinta menunduk. Hatinya mencubit pelan. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Bu Mega belum terbiasa dengan kehadiran orang baru di rumahnya. Di kamar tamu yang sempit dan gelap, Sinta duduk sambil merapikan koper. Ia mencoba tersenyum saat Rangga memeluk dari belakang. Sabar ya, sayang. Mama emang agak keras orangnya, tapi lama-lama juga nerima kamu, kata Rangga. Sinta mengangguk, tapi dalam hati ia bertanya, apa mungkin aku bisa diterima kalau sejak awal saja aku bahkan tidak dianggap? Hari-hari berlalu sejak Sinta resmi tinggal di rumah mertua. Tapi meski waktu terus berjalan, sikap Bu Mega tak kunjung mencair. Bahkan seolah semakin jelas kehadiran Sinta tidak diinginkan. Pagi itu, Sinta sedang menyiapkan sarapan di dapur. Ia dengan hati-hati menghidangkan nasi, telur, dan sayur kesukaan Rangga. Juga membuatkan teh manis hangat untuk Bu Mega. Namun, saat ia menyajikannya di meja makan, Bu Mega hanya melirik sekilas. Ini masakan kamu? Tanya Bu Mega, tanpa menyentuh piringnya. Iya, Bu. Semoga cocok di lidah Ibu, jawab Sinta ramah. Tolong lain kali jangan masak banyak. Sayang kalau nggak enak, cuma dibuang. Sinta tercekat, tapi tetap tersenyum. Iya, Bu. Rangga masuk beberapa saat kemudian, mencium pipi ibunya dan berkata, makan yuk. Sinta masak sendiri loh. Tapi Bu Mega menjawab, Mama udah kenyang. Tadi pagi pesen bubur dari warung langganan Mama. Biar aman lambungnya. Tak ada yang menyebut nama Sinta saat mereka bicara di meja makan. Bahkan ketika Sinta ikut membersihkan piring, Bu Mega menyuruh pembantu untuk menyusul dan cek apakah dapur jadi berantakan. Malamnya, Sinta duduk sendiri di kamar. Ia membuka pesan suara dari ibunya di kota. Suara hangat yang membuat matanya memanas. Gimana di sana, Nak? Mama tahu kamu kuat. Tapi kalau mulai ngerasa sendirian, ingat, kamu tetap punya tempat pulang. Sinta tak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar. Dan dalam hati, ia bertanya, kenapa sulit sekali dianggap bagian dari keluarga ini? Sinta duduk di bangku taman kecil belakang rumah. Tempat satu-satunya ia merasa bisa bernapas lega. Suasana rumah masih sunyi. Bu Mega sedang arisan, Rangga bekerja, dan pembantu sedang belanja ke pasar. Tapi hati Sinta tetap sesak, dipenuhi pertanyaan yang tak pernah dijawab. Beberapa hari terakhir, ia mulai merasa makin asing di rumah sendiri. Setiap kehadirannya seperti mengganggu, dan setiap niat baiknya selalu disalahartikan. Hari ini, ia mencoba bicara pada Rangga di meja makan malam. Saat mereka hanya berdua, ia memberanikan diri membuka suara. Mas, aku ngerasa makin hari aku makin gak dianggap. Aku udah coba bersikap baik ke Mama, tapi kayaknya aku selalu salah di mata beliau. Rangga menghela napas. Mama emang orangnya begitu, sayang. Keras kepala, susah percaya sama orang baru. Tapi kamu harus sabar. Sinta menatap suaminya dalam-dalam. Aku ini bukan orang baru, Mas. Aku ini istri kamu. Rangga
terdiam. Ia tahu Sinta benar, tapi seperti biasa, ia memilih aman. Sudahlah, jangan dipikirin banget. Lama-lama juga Mama luluh. Sinta tertawa pahit. Mas Rangga, selama ini aku diam karena aku cinta. Tapi aku mulai takut. Cinta ini bikin aku kehilangan harga diriku sendiri. Rangga menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Malam itu, Sinta menangis dalam diam. Bukan karena dimarahi, tapi karena hatinya mulai lelah menunggu untuk diakui. Dan jauh di lubuk hatinya, untuk pertama kalinya muncul satu pikiran. Kalau tak bisa dimiliki sebagai keluarga, mungkin aku akan membangun keluargaku sendiri dengan caraku. Pagi itu, Sinta sedang menyapu halaman ketika suara Bu Mega memanggil keras dari dapur. Sinta, kemana saja kamu? Ini rumah, bukannya hotel. Ya, Sinta buru-buru masuk, wajahnya penuh keringat. Tadi saya nyapu halaman, Bu. Alasan? Dari tadi ibu udah teriak-teriak, masa kamu lebih peduli sama halaman daripada masakan buat suami kamu? Sinta menarik napas panjang, menahan kata-kata yang mulai naik ke ujung lidah. Di meja dapur, tampak bahan-bahan mentah berserakan, belum disentuh. Rangga itu doyan sayur asem buatan ibunya, bukan beli dari warteg seperti kamu biasa lakukan. Maaf, Bu, saya belum tahu kalau Mas Rangga mau makan di rumah siang ini. Itu gunanya jadi istri, peka, nggak harus dikasih tahu. Suasana jadi tegang. Sinta menggigit bibir, menahan amarah yang nyaris meledak. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, terdengar suara motor Rangga di luar. Ia masuk ke rumah, tampak kelelahan. Ada apa ini? Bu Mega langsung memeluk Rangga dari samping. Kamu pulang, Ma. Cuma pengen lihat kamu. Tapi istrimu ini malah sibuk di luar, nggak nyiapin apa-apa. Sinta menatap suaminya, berharap Rangga akan bicara adil. Tapi seperti biasa, sayang, coba dong lebih perhatian. Mama datang ke dapur juga karena pengen bantu kamu. Kalimat itu bagai cambuk. Sinta merasa dunia berputar dan ia berdiri sendirian. Setelah Rangga kembali keluar untuk kerja, Sinta duduk sendirian di dapur. Air matanya jatuh ke lantai keramik yang dingin. Tapi kali ini bukan hanya sedih. Ada luka, marah, dan sesuatu yang mulai tumbuh perlahan. Tekad, kalau mereka nggak pernah anggap aku bagian dari rumah ini, maka aku akan bangun rumahku sendiri. Dan mereka akan lihat. Beberapa hari setelah pertengkaran kecil di dapur itu, suasana rumah semakin terasa asing bagi Sinta. Ia mulai sadar rumah ini milik Mega, dikuasai Mega, dan dirinya hanyalah penumpang yang tidak diundang. Pagi itu, Sinta hendak mencuci baju ketika melihat semua pakaian Rangga sudah dicuci ibunya lebih dulu. Ember milik Sinta disingkirkan ke pojok. Gak usah capek-capek, Sinta, ujar Mega datar. Mama lebih tahu cara ngerawat baju anak Mama. Sinta tersenyum tipis. Saya istrinya, Bu, bukan asisten rumah tangga. Mega menatap tajam. Kalau memang niatnya ngurus suami, dari awal kamu gak akan nyusahin. Lihat kamu sekarang, masih nebeng di rumah mertua. Kata-kata itu menusuk. Sinta berdiri terpaku. Nebeng, itulah label yang diam-diam disematkan padanya. Di malam harinya, saat Rangga pulang, Sinta mencoba membuka pembicaraan. Mas, gimana kalau kita mulai nyicil rumah sendiri? Nggak perlu besar, yang penting milik kita. Milik kita. Tapi Rangga menghela napas panjang. Kamu kenapa sih jadi kayak gitu? Kamu nggak suka tinggal bareng Mama? Sinta diam. Ia ingin berteriak, ingin mengungkap semua luka kecil yang selama ini ditelannya. Tapi yang keluar hanya, aku cuma ingin punya tempat di mana aku merasa dihargai. Rangga memandang istrinya, lalu mengalihkan pandangan ke layar ponsel. Tak ada jawaban. Malam itu, di kamar yang sempit dan berdinding tipis, Sinta menangis diam-diam.
Tapi air mata itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa hatinya mulai mengambil keputusan. Jika rumah ini bukan miliknya, ia akan menciptakan rumah sendiri dengan atau tanpa Rangga. Beberapa hari berlalu sejak Sinta mengutarakan keinginannya untuk punya rumah sendiri. Sejak itu pula, hubungan antara dia dan Rangga terasa lebih dingin. Rangga pulang lebih malam, lebih sering sibuk dengan ponselnya, dan lebih jarang bertanya, "Kamu udah makan?" Sinta tak lagi berharap banyak. Ia sibuk mencari pekerjaan sampingan secara online, menawarkan jasa desain undangan digital, sesuatu yang dulu hanya jadi hobi. Ia tahu, kalau ingin mandiri, harus dimulai dari sekarang. Suatu pagi, saat Sinta sedang mengerjakan desain di meja makan, Mega melintas sambil memandangi laptopnya dengan sinis. "Kamu pikir ngoprek laptop bisa beli rumah? Jangan mimpi, Sinta. Rumah itu dibangun sama kerja keras, bukan cuma gambar-gambar nggak jelas." Sinta menahan napas, tapi kali ini ia tak tinggal diam. "Mimpi itu gratis, Bu. Tapi saya serius. Saya nggak akan selamanya tinggal di bawah atap ibu." Mega menatapnya tajam, lalu pergi tanpa kata. Hari itu, Rangga pulang lebih cepat. Mega segera memanfaatkan kesempatan itu. "Rangga, Mama capek ngurusin rumah sendirian. Istri kamu tuh cuma sibuk main laptop, kerjaannya nggak jelas, rumah juga nggak keurus." Sinta mendengar dari balik dapur. Hatinya bergetar. Ia menunggu, berharap Rangga membelanya, tapi suara itu tak kunjung datang. Malam itu, Sinta memberanikan diri bicara. "Mas, kalau suatu hari aku pergi dari rumah ini, kamu akan ikut aku atau tetap di sini?" Rangga menghela napas. "Kamu terlalu baper, Sin. Hidup itu bukan drama." "Sayangnya, Mas, ini memang hidupku, dan aku nggak mau terus jadi tokoh figuran di rumah sendiri." Rangga menatapnya dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari istrinya mulai menjauh. Bukan karena membenci, tapi karena tak lagi punya tempat untuk mencintai. Pagi itu, Sinta duduk di bangku teras sambil menatap langit. Udara desa masih segar, tapi dadanya terasa sesak. Setelah malam yang penuh kegelisahan, ia mengambil keputusan besar. Ia membuka aplikasi jual beli properti, mengetik tanah dijual dekat rumah mertua, dan ajaibnya, ada satu bidang tanah kecil yang terletak hanya 3 rumah dari rumah Mega. Harga tanah itu bukan main, cukup tinggi untuk ukuran desa. Tapi Sinta tak gentar. Ia menghubungi pemiliknya dan minta waktu untuk datang melihat langsung. Siangnya, Sinta diam-diam mengajak temannya dari kota, Maya, seorang notaris muda yang juga berbisnis properti. Mereka berdiri di depan tanah itu, berdiskusi singkat. "Kalau kamu seriusin, aku bantu urus legalitasnya. Tapi kamu yakin mau beli tanah sedekat ini dengan rumah mertuamu?" Sinta mengangguk, mata berbinar. "Justru karena itu, aku ingin mereka lihat bahwa yang dulu mereka anggap tak berdaya bisa membangun dari tanah kosong jadi rumah bermartabat." Malam harinya, Sinta memulai obrolan dengan Rangga. "Mas, aku mau beli tanah dekat sini. Aku nggak bisa tinggal terus bareng ibu. Aku butuh ruang sendiri." Rangga terkejut. "Kamu serius? Uang dari mana?" "Aku udah cicil dari hasil desainanku, dan Maya siap bantu." "Aku nggak mau nunggu kamu siap. Aku sudah siap duluan." Rangga terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat bahwa Sinta bukan hanya bicara, tapi melangkah. Keesokan paginya, saat Mega melihat Sinta mengenakan baju rapi dan berjalan cepat ke arah luar, ia bertanya ketus, "Mau kemana pagi-pagi, Mbak Sinta?" Sinta menoleh dan tersenyum ringan. "Mau lihat tanah yang sebentar lagi
akan jadi rumah saya sendiri. Mega terdiam, tak tahu bahwa kata-kata itu akan jadi awal dari kekalahan Pelen-Pelen yang tak pernah ia duga. Pagi itu, suara alat berat mulai menggema di pinggir jalan desa. Truk pasir, semen, dan batu berdatangan. Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Penasaran, Mega berdiri dari balik jendela, menatap dengan kening berkerut. Ia hampir tak percaya. Di tanah kosong itu, Sinta benar-benar mulai membangun rumah. Sinta sendiri berdiri di tengah lahan, mengenakan topi lebar, kemeja kerja, dan sepatu bot. Bukan untuk pamer, tapi karena ia ingin ikut mengawasi langsung setiap tahap pembangunan. Para tukang memanggilnya Bu Sinta dengan hormat. Mereka tak menyangka wanita yang tampak lembut ini tahu selek-belok gambar bangunan dan detail konstruksi. Pondasi di bagian belakang harus lebih dalam. Nanti rencana saya di situ mau buat taman kecil, kata Sinta sambil membolak-balik denah rumah. Beberapa tetangga mulai berbisik. Ada yang kagum, ada pula yang sinis. Wah, suaminya pasti kaya tuh. Kayaknya mah dia sendiri yang urus deh. Lihat aja, suaminya malah jarang kelihatan. Mega di sisi lain merasa tersingkir. Ia mencoba menahan diri, tapi rasa kesal menggerogoti dadanya setiap kali melihat tukang menyebut nama Sinta dengan hormat. Sementara itu, Rangga mulai merasa kikuk. Di rumah, ibunya terus-menerus menyindir. Kamu tuh kepala rumah tangga, tapi istrimu lebih kayak kepala proyek. Nanti rumah jadi, kamu numpang aja ya. Tapi Rangga tak lagi bisa menjawab karena diam-diam ia mulai merasa bangga. Bangga bahwa Sinta, istrinya, telah menjadi lebih dari yang pernah ia bayangkan. Namun, egonya belum siap untuk jujur. Sore harinya, Sinta duduk di atas tumpukan batu bata sambil menatap langit. Pipinya terkena debu, bajunya penuh noda semen. Tapi di hatinya tumbuh rasa damai. Akhirnya, aku membangun bukan hanya rumah, tapi juga harga diriku sendiri. Desa itu kecil, dan kabar menyebar lebih cepat daripada sinyal internet. Belum genap seminggu sejak pembangunan rumah Sinta dimulai. Suara-suara sumbang mulai terdengar dari warung ke warung. Katanya sih mau nunjukin dia bisa hidup sendiri. Kasihan banget. Ya, istri, tapi kayak hidup sendirian. Mertuanya sendiri katanya nggak diajak ngomong. Sombong banget sekarang. Sinta mendengar semua itu. Dari tukang yang berbisik, dari tetangga yang pura-pura ramah, dari Dira tetangga muda yang diam-diam mendukungnya. Teh, kalau saya boleh bilang, Ibu Mega itu suka ngadu sana-sini. Padahal Teh Sinta nggak pernah nyakitin siapa-siapa, kata Dira pelan saat membantu Sinta menyapu puing bangunan. Sinta tersenyum tipis. Biarkan saja mereka menertawakan apa yang belum mereka mengerti. Aku tidak perlu menjelaskan siapa diriku. Cukup aku buktikan. Namun Mega tak tinggal diam. Ia merasa harga dirinya dipermalukan karena rumah Sinta dibangun tepat di sebelah. Seolah-olah sengaja menantang kekuasaan ibu mertua. Mega mulai menebar pengaruh. Ia mendekati para tetangga, bercerita dengan wajah memelas. Seakan-akan Sinta mendiamkannya, tidak hormat, dan ingin merebut perhatian warga. Bahkan Rangga pun mulai goyah. Sin, kamu kenapa sih nggak coba ngobrol baik-baik sama ibu? Masa kamu diam-diam bangun rumah gitu aja? Sinta menatap suaminya dalam-dalam. Matanya tenang, tapi tegas. Rangga, aku bukan diam. Aku sudah bicara selama bertahun-tahun. Tapi kamu dan ibumu selalu memilih untuk tidak mendengar. Sekarang, aku bicara lewat tindakan. Malam itu,
Sinta duduk di atas tanah yang mulai diratakan. Cahaya rembulan menyinari wajahnya. Di balik suara jangkrik dan alat berat yang telah berhenti, ia mendengar hatinya sendiri berkata, "Tak apa, jika mereka menertawakan, aku tahu kemana aku melangkah. Dan langkah itu tak akan berhenti hanya karena cibiran." Pagi itu, Mega berdiri di beranda rumahnya sambil menatap rumah baru yang mulai berdiri di sebelahnya. Semakin hari, semakin nyata bahwa keberadaan Sinta bukan lagi tamu yang bisa diatur sesuka hati, melainkan tetangga tetap yang tak bisa ia abaikan. Dia benar-benar serius bangun rumah itu. Gumam Mega pelan. Rahangnya mengeras. Mega merasa dunia mulai bergeser. Dulu, semua orang datang padanya. Tetangga minta saran, anak-anak muda hormat padanya. Bahkan Rangga, anak satu-satunya, tak pernah membantah. Tapi kini, Sinta membangun tembok secara harfiah dan emosional. Dan tembok itu tak bisa ditembus oleh kontrol Mega. Suatu malam, Mega mengajak Rangga bicara. "Rangga, kamu harus hentikan Sinta. Rumah ini, desa ini, bukan tempat buat perempuan yang melawan orang tua." Rangga tampak bingung. Ia masih terjepit di antara kesetiaan pada ibunya dan rasa bersalah terhadap istrinya. "Bu, Sinta nggak melawan. Dia cuma ingin dihargai. Mungkin ini caranya untuk tetap dekat, tapi tidak lagi sakit hati." Mega mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, suaranya bergetar bukan karena marah, tapi takut kalau rumah itu jadi. "Aku takut kehilangan kamu, Rangga. Takut kehilangan kendali atas keluarga kita." Rangga terdiam. Ia tahu ibunya mulai goyah, tapi ia juga tahu ia tak bisa menghentikan Sinta. Bahkan mungkin ia tak ingin. Sementara itu, Sinta justru semakin mantap. Di tengah-tengah tumpukan batu bata dan kayu, ia mulai mengenal para pekerja, membentuk relasi yang hangat. Ia membawa teh untuk mereka, ikut menata bahan bangunan, dan bahkan mulai merancang toko kecil di bagian depan rumah yang rencananya akan ia kelola sendiri. "Saya ingin rumah ini jadi tempat yang hidup, bukan sekadar pelarian," ucap Sinta kepada salah satu tukang yang terkejut melihat keteguhan hati seorang perempuan sendirian. Mega melihat semua itu dari balik jendela. Matanya mulai memerah. Ia sadar satu hal. Ia tak lagi bisa mengontrol Sinta. Dan saat itu, kendali yang selama ini ia genggam erat, pelan-pelan mulai hancur di tangan sendiri. Pagi itu udara masih sejuk saat Sinta menuang teh hangat ke dalam 2 cangkir. Ia menaruh 1 cangkir di meja tamu luar rumah barunya yang belum sepenuhnya selesai. Ia tahu seseorang akan datang, dan ia tahu percakapan pagi ini akan jadi titik balik. Tak lama, Mega muncul, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Ia duduk di bangku rotan yang biasa Sinta lap setiap pagi. "Bisa kita bicara?" tanya Mega, tajam namun canggung. Sinta hanya mengangguk. Ia duduk di seberangnya, membiarkan keheningan berbicara lebih dulu. Mega membuka percakapan dengan nada datar. "Kamu tahu, banyak orang di kampung ini gak suka kamu bangun rumah di sini. Mereka bilang kamu sengaja pamer." Sinta menatap Mega dengan tenang. "Kalau mereka bilang saya pamer, mungkin karena mereka nggak tahu seberapa keras saya bertahan buat bisa berdiri di titik ini." Mega mencibir. "Apa kamu sengaja mau buat saya malu? Tinggal di sebelah rumah ibu mertuamu, tapi bersikap seperti tamu?" Sinta menarik napas dalam. Matanya tetap lembut, tapi sorotnya tegas. "Saya nggak minta ibu suka. Saya juga nggak pernah minta dianggap anak sendiri. Tapi satu hal yang saya minta dari awal pernikahan, jangan injak harga diri saya." Mega tercekat. Untuk pertama kalinya, Sinta berbicara tanpa bergetar. Bukan karena marah, tapi karena ia
sudah tak takut lagi. Saya pindah ke sini bukan untuk pamer, tapi untuk berdiri. Setelah sekian lama jatuh, dan saya pilih berdiri di sebelah rumah ini, karena saya tidak ingin anak saya tumbuh dengan membenci keluarga ayahnya. Mega menunduk, air matanya hampir tumpah. Tapi egonya masih menahan. Sinta, kamu bukan perempuan lemah ya? Sinta tersenyum. Kecil, saya memang pernah lemah. Tapi saya nggak mau lemah terus hanya karena ingin diterima. Mereka diam, tapi bukan diam yang dingin. Ada ruang baru yang terbuka. Bukan persahabatan, tapi penghargaan. Sinta berdiri, lalu menyodorkan teh ke Mega. Tehnya sudah dingin. Bu, tapi kita bisa bikin yang baru. Kalau ibu mau. Mega tak menjawab, tapi tangannya mengambil cangkir itu dengan perlahan. Untuk pertama kalinya, mereka berbagi sesuatu, walau kecil, namun tidak penuh luka. Hari itu, langit desa tampak cerah. Di depan rumah baru Sinta, spanduk kecil terbentang. Pembukaan kelas keterampilan ibu-ibu desa. Gratis, beberapa tetangga melirik dari kejauhan. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang ragu mendekat. Tapi Sinta berdiri di depan rumahnya, tersenyum, menyambut setiap perempuan yang datang. Entah karena ingin belajar, atau sekadar ingin tahu. Salah satu yang datang pertama adalah Bu Rika, istri Pak RT. Lalu disusul dua ibu muda, yang selama ini dikenal tak pernah akrab dengan Sinta. Beneran gratis, Bu Sinta? Tanya salah satu ibu muda dengan nada tak percaya. Sinta mengangguk. Kita mulai dari hal kecil. Jahit sederhana, merangkai parcel, bikin kue kering. Nanti kita cari jalannya, biar bisa jadi tambahan penghasilan. Ruangan tengah rumah Sinta, yang dulunya kosong, kini dipenuhi tawa, benang warna-warni, dan lembaran ide. Ruang luka berubah jadi ruang harapan. Sore itu, bahkan Mega, ibunya Rangga mengintip dari balik jendela rumahnya sendiri. Ia mendengar tawa para ibu, dan samar-samar suara Sinta yang memimpin kelas. Coba satu-satu dijahit dulu tepinya. Jangan buru-buru. Yang penting rapi, bukan cepat. Mega menghela napas. Ada rasa iri, namun bercampur haru. Rumah yang dulu ia anggap ancaman, kini jadi pusat kehangatan baru di kampungnya. Malamnya, Rangga datang diam-diam. Sin, aku dengar kabar dari ibu. Katanya rumah kamu kayak jadi balai latihan. Kamu serius buka buat umum? Sinta menoleh dari dapur. Tangannya masih memegang adonan bolu kukus. Kenapa? Para, kamu takut aku lebih dikenal daripada istrimu yang dulu cuma diam saat dihina? Rangga tertawa kecil. Tapi tawanya kaku. Aku nggak pernah sangka kamu akan sejauh ini. Dulu, kamu, Sinta, memotong lembut. Dulu aku selalu mikir, rumah adalah tempat buat pulang. Tapi, ternyata, rumah juga bisa jadi tempat untuk bangkit. Rangga terdiam. Ia menatap Sinta, yang kini jauh berbeda dari perempuan pendiam di sudut dapur rumah lamanya. Ia tahu Sinta telah tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Rangga merasa ketinggalan. 2 bulan sudah, kelas keterampilan di rumah Sinta berjalan. Tanpa promosi besar, kabarnya menyebar cepat. Ibu-ibu yang dulu tak sudi menyapa, kini antre mendaftar giliran pelatihan. Di sisi lain, Mega sang mertua mulai merasa gelisah. Pasalnya, arisan rutin yang biasanya ia pimpin, kini sepi peserta. Banyak yang lebih memilih ikut kegiatan di rumah Sinta. Rumah itu kayak nyedot perhatian semua orang. Keluh Mega pada Rangga sambil menyeruput kopi. Rangga hanya menatap ibunya, tak berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ia pun mengakui Sinta telah jadi magnet baru di desa. Tak lama, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Pak RW datang ke rumah Mega
dan menyampaikan rencana. Bu Mega, kami ada wacana mau ajukan rumah Bu Sinta sebagai posko UMKM desa. Soalnya, kegiatan di sana sudah sangat aktif dan bermanfaat. Mega tercekat. Kenapa bukan rumah saya? Saya ini senior di sini. Pak RW hanya tersenyum kaku. Justru karena Sinta yang gerak nyata, Bu, warga lihat hasilnya. Kami cuma ikuti suara masyarakat. Malamnya, Mega termenung. Rumah Sinta yang dulu ia cibir, kini dilirik pemerintah desa. Anak-anak muda pun mulai ikut terlibat, membantu promosi hasil karya ibu-ibu desa lewat media sosial. Tak lama kemudian, Sinta diundang menjadi narasumber dalam talk show radio lokal bertema perempuan desa yang menginspirasi. Suara lembutnya terdengar di seluruh penjuru desa melalui radio. Saya dulu hanya ingin diterima, tapi sekarang saya sadar kita tidak perlu memohon pengakuan. Kita hanya perlu menjadi diri sendiri. Lalu buktikan lewat tindakan. Wajah Mega memerah saat mendengar suara itu di dapurnya sendiri. Dan saat Dira, mantan tetangga yang dulu ikut menyepelekan, Sinta datang menghampiri Mega sambil berkata, Bu Mega, saya boleh gabung pelatihan di rumah Bu Sinta ya? Soalnya katanya minggu depan dia mulai buka pelatihan sablon kain juga. Mega tak menjawab, tapi di dalam hatinya, ia mulai merasa kecil di hadapan perempuan yang dulu ia anggap tak layak menjadi menantu. Hari itu, balai desa tampak lebih ramai dari biasanya. Ada pertemuan besar yang melibatkan pengurus UMKM, para ketua RT, hingga kepala desa. Dan untuk pertama kalinya, Sinta hadir bukan sebagai pendengar, tapi sebagai pembicara utama. Mengenakan blus sederhana dengan rambut disanggul rapi, Sinta berdiri di depan mikrofon. Wajahnya tenang, tapi penuh percaya diri. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan anak pejabat. Bukan juga orang kaya, tapi saya percaya setiap perempuan, terutama ibu rumah tangga, punya kekuatan untuk mengubah lingkungan. Asal diberi kesempatan. Tepuk tangan menggelegar, termasuk dari para lelaki yang sebelumnya tak pernah memedulikan kiprah perempuan. Dari belakang ruangan, Mega memperhatikan tanpa suara. Ia duduk bersama Rangga, wajahnya sulit dibaca. Bu, Sinta hebat ya sekarang, ucap Rangga pelan. Mega tidak menjawab, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Ini pertama kalinya ia melihat Sinta benar-benar berdiri di panggung, bukan sebagai bayang-bayang istri, tapi sebagai pemimpin yang diikuti banyak orang. Sementara itu, seusai acara, beberapa tokoh desa menghampiri Sinta. Kami rencana ingin mengangkat ibu sebagai ketua forum UMKM desa. Tidak ada yang lebih layak. Sinta terkejut, bukan karena tidak percaya diri, tapi karena betapa jauh langkahnya kini dari hari ia pertama kali ditolak di meja makan mertua. Namun malam itu, ketika ia pulang, Sinta melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Mega berdiri di depan rumahnya, memegang sebuah piring berisi sayur asem hangat. Ini buat kamu. Aku masak sendiri, kata Mega pelan. Mungkin kamu mau ngajari aku juga pelan-pelan. Sinta tersenyum, bukan karena sayur itu, tapi karena ia tahu butuh keberanian besar bagi seorang ibu mertua sepertinya untuk melakukan hal itu. Dan hari itu, bukan hanya suara Sinta yang diakui, tapi luka-lukanya akhirnya mulai diberi ruang untuk sembuh. Perubahan Mega menjadi bahan perbincangan tetangga. Tak ada yang menyangka wanita yang dulu dikenal keras dan sinis itu kini mulai aktif di kegiatan warga bersama Sinta. Ia beberapa kali ikut membantu mengemas produk UMKM. Bahkan saat warga lain memuji masakan Sinta yang dijadikan produk kuliner, Mega berkata dengan jujur, semua itu idenya Sinta.
Saya hanya bantu sedikit-sedikit. Namun di balik semua perubahan itu, ada satu yang tak ikut melunak Rangga. Malam itu, saat mereka bertiga makan malam bersama, Mega berkata, "Rangga, kamu bangga nggak punya istri sehebat Sinta?" Sinta hanya menunduk, tak ingin berharap banyak. Rangga tersenyum kaku. "Iya Bu, tapi aku juga rindu istri yang dulu, yang lebih nurut, gak terlalu sibuk di luar rumah." Hening. Sendok di tangan Mega terhenti. Sinta mengangkat wajahnya. Pelan. "Mas, dulu aku diam, tapi tidak bahagia. Sekarang aku bicara. Bukan berarti tidak hormat. Aku hanya menemukan diriku kembali." Rangga tampak gelisah. "Tapi kalau semua mata tertuju ke kamu, terus aku siapa? Suami yang ditinggal di belakang?" Mega menghela napas panjang. "Nah, kalau kamu merasa tertinggal, itu bukan salah istrimu yang maju, tapi salahmu yang diam di tempat." Rangga terdiam. Kalimat ibunya sendiri menusuk tajam ke egonya. Sinta berdiri perlahan. "Aku gak akan memaksa kamu bangga, Mas. Tapi aku juga gak akan mundur hanya untuk membuatmu nyaman." Malam itu, Mega hanya bisa menatap keduanya. Anak dan menantu yang dulu tak pernah bisa satu arah, kini justru saling bertentangan dalam hal yang berbeda. Perubahan memang menyakitkan, terutama bagi mereka yang enggan ikut tumbuh. Pagi itu, Sinta menerima telepon dari pihak Kementerian Koperasi. Mereka tertarik dengan model usaha kecil, berbasis komunitas yang ia bangun bersama warga. Sinta diundang mengikuti pelatihan nasional selama 3 bulan di Bandung. Dengan kesempatan pendanaan besar di akhir program, tangannya gemetar saat menutup telepon. Bahagia, tapi juga cemas. Di sore hari, ia menceritakan semuanya pada Rangga. "Mas, ini bukan sekadar pelatihan. Ini jalan buat semua usaha warga. Tapi aku harus pergi 3 bulan. Rangga terdiam cukup lama, lalu menggeleng pelan. "Aku nggak setuju. Udah cukup kamu sibuk di luar. Rumah ini juga butuh kamu." Sinta menarik napas panjang. "Tapi, Mas, kenapa kamu anggap semua yang kulakukan di luar itu bukan untuk rumah ini juga? Aku bukan kabur. Aku berjuang. Lalu, aku gimana?" Suara Rangga meninggi. "Kita ini suami istri, bukan 2 orang yang jalan sendiri-sendiri." Mega yang mendengar dari ruang tengah masuk perlahan. "Rangga," katanya tenang, "kalau kamu benar cinta, kamu gak akan tahan istrimu bersinar. Justru kamu bantu dia bersinar lebih terang." Rangga menoleh ke ibunya, kecewa. Kenapa sekarang semua orang lebih dukung dia? Mega menatap anaknya dalam-dalam. Bukan soal dukung siapa, tapi Sinta udah bertahan cukup lama untuk kamu yang gak pernah benar-benar ada. Sekarang saatnya kamu tanya ke dirimu sendiri. Kamu mau jadi pasangan atau hanya penghalang? Malam itu, Sinta menangis di kamarnya. Bukan karena dilarang, tapi karena lelah terus memilih antara cinta dan harga diri. Di luar, Mega duduk di ruang tamu, mengirim pesan dayam-dayam ke seseorang. "Rangga belum siap, tapi aku yakin Sinta harus tetap pergi. Tolong bantu urus penginapan untuknya di Bandung." Mega tahu, kadang cinta yang paling tulus adalah cinta yang mengizinkan orang yang kita sayang untuk pergi sejauh yang mereka mampu. Subuh itu, langit masih gelap ketika Sinta berkemas dalam diam. Tas kecil, beberapa berkas penting, dan 1 map berisi surat undangan pelatihan nasional. Ia berdiri lama di ambang pintu kamar, menatap Rangga yang masih tertidur. Matanya basah, tapi tak ada air mata yang jatuh. "Maaf Mas, kali ini aku harus memilih diriku sendiri," bisiknya lirih. Mega menunggu di ruang depan. Ia tak berkata apa-apa, hanya menyerahkan bekal dan menyentuh pundak Sinta dengan lembut. "Jangan khawatirkan, Rangga.
Dia harus belajar dari kehilangan ini, katanya pelan. Sinta naik mobil travel menuju Bandung. Di kaca jendela, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Seorang perempuan yang pernah dihina, direndahkan, dan dianggap tak lebih dari bayangan di rumah sendiri. Kini berani meninggalkan semuanya demi masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Rangga terbangun dan menemukan sisi ranjang kosong. Ia berlari keluar, panik. "Bu, Sinta, mana?" Mega hanya menatap anaknya dengan wajah tenang, namun tegas. Dia pergi ke Bandung untuk jadi seseorang yang bahkan kamu pun belum siap untuk dampingi. Rangga terduduk di teras, memeluk kepalanya. Dunia yang biasa ia kontrol perlahan menghilang, dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar kehilangan. Bukan hanya istri, tapi juga rasa hormat dari ibunya sendiri. Sinta tiba di Bandung menjelang siang, disambut oleh suasana baru, wajah-wajah asing, dan segunung tantangan. Tapi saat ia berdiri di depan gedung pelatihan itu, hanya satu hal yang terlintas dalam pikirannya. Aku mungkin sendiri, tapi aku tidak lagi sendirian dalam rasa takut. Ia tersenyum kecil, lalu melangkah masuk. Hai penonton Lisa Laila, jika kalian menyukai cerita ini, tekan tombol like, lalu tekan tombol subscribe agar aku makin semangat menyajikan cerita menarik lainnya. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya juga ya. Happy watching! 3 bulan berlalu. Bandung tak hanya mengubah suasana, tapi juga mengubah Sinta. Kini, ia berdiri tegak di tengah ruang pelatihan sebagai salah satu peserta terbaik. Presentasinya tentang pemberdayaan ekonomi desa berhasil menarik perhatian banyak pihak. Bahkan perwakilan dari Kementerian Koperasi sempat menemuinya secara pribadi. Sinta mulai menerima undangan menjadi pembicara di beberapa komunitas. Bukan karena dia istri Rangga, bukan karena dia menantu Bu Mega, tapi karena dia Sinta, perempuan desa yang berani memulai ulang hidupnya dari luka. Di sisi lain, rumah di desa terasa hampa. Rangga makin jarang keluar rumah. Toko warisan ayah Mega yang dulu ia urus mulai sepi karena pengelolaan yang amburadul. Pelanggan pindah ke toko tetangga. Mega memperhatikan semua itu dalam diam. Di suatu sore, ia meletakkan secangkir teh di depan Rangga yang duduk termenung. "Kamu tahu nak, rumah ini gak pernah kosong karena gak ada perempuan. Tapi karena kamu gak pernah benar-benar menghargainya." Rangga tak menjawab, matanya mulai merah. Ia mengeluarkan sebuah kertas dari saku, surat dari Sinta, dikirim lewat pos beberapa minggu lalu. "Mas, aku gak pergi untuk membalas apa yang kalian perbuat padaku. Aku pergi karena aku ingin tahu siapa aku tanpa bayang-bayang kalian. Tapi jika suatu saat nanti aku kembali, semoga bukan aku yang berubah, tapi cara kalian memandangku." Rangga menggenggam surat itu erat, air matanya jatuh. Sementara itu, di Bandung, Sinta berdiri di balkon penginapan tempat ia tinggal. Angin sore membelai rambutnya. Di tangan kirinya, ia menggenggam map proposal kerjasama pemberdayaan desa yang akan ia presentasikan besok. Ia tersenyum, lalu berbisik pada diri sendiri, "Ternyata, jadi diriku sendiri memang langkah terbaik yang pernah kuambil." Bandung, akhir pekan. Acara ekspo produk lokal sedang digelar di sebuah aula besar. Sinta hadir sebagai perwakilan dari program pelatihan wirausaha desa. Ia mengenakan setelan sederhana berwarna netral. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersinar percaya diri. Di tengah keramaian, Sinta sedang menjelaskan produknya ke beberapa pengunjung saat sebuah suara dari belakang menyapanya pelan. Sinta, suara itu membuat tubuhnya menegang sejenak. Ia berbalik dan melihat Rangga berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya pucat, matanya lelah, tubuhnya lebih kurus. "Aku
kesini karena aku lihat namamu di daftar peserta. Aku cuma pengen tahu kabarmu." Sinta menatap Rangga sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku baik. Dan kamu?" Rangga menghela napas. "Nggak sebaik kamu, kayaknya." Sinta tak menjawab. Ia menoleh sebentar ke arah standnya, lalu memberi isyarat kepada temannya untuk menggantikan. Mereka duduk di kursi taman kecil di luar gedung. Hening cukup lama. "Aku datang bukan untuk minta maaf atau ngajak kamu pulang," ucap Rangga lirih. "Aku cuma mau bilang, aku lihat kamu sekarang, dan aku sadar aku yang paling kehilangan." Sinta menatap lurus ke depan. Tidak marah, tidak juga terharu. Ia hanya tenang-tenang seperti seseorang yang sudah selesai menuntaskan badai batinnya. "Dulu kamu minta aku diam, sekarang kamu bicara saat aku sudah jauh." "Aku tahu." Rangga menunduk. "Dan aku nggak berharap apa-apa." Ia lalu mengeluarkan amplop kecil dari tasnya. "Ini akta rumah ibu. Aku ubah jadi atas namamu. Bukan sebagai permintaan maaf, tapi karena seharusnya dari dulu itu memang hakmu." Sinta membuka amplop itu. Ia membaca dengan seksama, lalu menatap Rangga. "Terima kasih, tapi sekarang rumah yang benar-benar aku miliki adalah diriku sendiri." Rangga menatap Sinta dalam diam. Matanya berkaca-kaca. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia bangkit dan pergi meninggalkan taman kecil itu. Sinta menatap kepergiannya, tidak dengan luka, tapi dengan kelegaan. Dan saat angin sore menyentuh pipinya, ia tahu masa lalunya mungkin datang tanpa diundang, tapi ia tak akan pernah membiarkannya tinggal terlalu lama. Pagi yang cerah di desa, burung-burung berkicau di sekitar halaman rumah besar milik Bu Mega, yang kini tampak sepi dan tak terurus. Mobil putih berhenti di depan gerbang. Sinta turun dengan tenang. Di tangannya, ia menggenggam satu berkas, sertifikat kepemilikan rumah. Warga sekitar mulai berbisik-bisik. Tak sedikit yang melongok dari balik tirai rumah. Beberapa mengenal rumah itu sebagai rumah mertua yang pernah mengusir menantunya. Bu Mega berdiri terpaku di teras, mengenakan daster pudar. Rambutnya tak tersisir rapi. Matanya membelalak saat melihat Sinta berjalan mendekat. "Kamu ngapain kesini?" Suara Bu Mega terdengar tegang. Sinta menghela napas pelan. "Saya kesini bukan untuk mengungkit masa lalu, Bu. Tapi mulai hari ini, rumah ini milik saya." Ia mengulurkan berkas dari notaris, hitam di atas putih. Sah secara hukum. Bu Mega membaca cepat. Wajahnya berubah. Bibirnya gemetar. "Rangga, dia kasih ini ke kamu?" tanyanya. Suaranya melemah. Sinta mengangguk pelan. "Bukan karena dia merasa bersalah, Bu. Tapi karena dia akhirnya sadar. Saya layak dihargai." Bu Mega terduduk di kursi rotan. Matanya menerawang jauh. Dulu ia pikir Sinta akan selamanya di bawah. Tak punya kuasa, tak punya suara. "Tapi kini, kamu mau usir saya dari rumah ini?" tanya Bu Mega lirih. Sinta menatapnya. Tegas, tapi lembut. "Tidak, Bu. Saya nggak sekejam itu. Saya cuma mau ibu tahu bahwa saya bisa punya segalanya tanpa harus merendahkan siapapun." Bu Mega menangis. Tangisan diam dari seorang perempuan tua yang akhirnya kalah oleh kenyataan. Dan Sinta, ia melangkah masuk ke rumah itu. Dulu ia masuk sebagai menantu yang diremehkan. Kini sebagai pemilik rumah dan pemilik harga dirinya sendiri. Pagi itu, matahari bersinar hangat menyinari halaman depan rumah yang dulu milik Bu Mega. Di tembok pagar, sebuah plang nama baru sedang dipasang oleh tukang kayu lokal. Sinta
Mahira, konsultan usaha dan edukasi perempuan. Warga sekitar berkerumun, penasaran. Nama itu kini terukir rapi, menggantikan nama keluarga suaminya. Beberapa warga mencibir lirih, tapi lebih banyak yang kagum, terutama para ibu rumah tangga yang dulu sering mendengar Sinta hanya sebagai istri Rangga. Di teras, Sinta menyambut para ibu dari komunitas perempuan desa. Hari itu, ia mengadakan pelatihan keterampilan sederhana, membuat produk herbal rumahan untuk dijual online. Bu Mega duduk di pojok, diam. Ia tak lagi memegang kendali, tapi ia tetap diizinkan tinggal. Dan kini, ia hanya bisa menyaksikan bagaimana perempuan yang dulu dianggap tak cukup baik untuk anaknya, kini menjadi pusat kekaguman banyak orang. Salah satu ibu bertanya, "Teh Sinta, kok berani banget sih? Saya aja kalau dimarahi suami, udah langsung takut." Sinta tersenyum. Matanya menatap lembut, tapi penuh makna. Karena dulu, saya sudah pernah jatuh sampai dilecehkan harga dirinya. Tapi, sekarang, saya berdiri karena saya tahu nilai saya. Dan gak ada yang bisa ambil itu lagi. Suasana hening. Lalu tepuk tangan spontan menggema. Bahkan Bu Mega yang sejak tadi menunduk, akhirnya menatap menantunya dengan pandangan baru, antara bingung, kagum, dan malu. Hari itu bukan sekadar pemasangan pelang nama. Itu adalah penanda bahwa seorang perempuan yang pernah dipinggirkan kini telah kembali. Bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan hati yang matang. Pagi itu, Sinta memulai rutinitasnya seperti biasa, memeriksa stok produk, memberi arahan pada staf pelatihan UMKM, dan menyapa ibu-ibu yang datang mengikuti kelas keterampilan. Namun, hari ini berbeda. Sebuah wajah tak asing muncul di antara kerumunan peserta pelatihan. Wajah itu dulu begitu sering mencibirnya, ikut mengusirnya dari rumah saat konflik rumah tangganya dengan Rangga memuncak. Itu Bu Yati, tetangga depan rumah Bu Mega, yang dulu torang terenggen bilang, "Perempuan kayak kamu mah gak pantas tinggal di kampung ini. Pulang aja ke rumah orang tuamu." Kini, Bu Yati duduk di barisan depan, mencatat dengan tekun, sesekali mengangguk. Sinta melihatnya dan memilih untuk tidak menyebut apapun. Ia terus berbicara dengan tenang, menjelaskan cara mengemas produk dan memasarkan lewat media sosial. Setelah sesi selesai, Bu Yati mendekat perlahan. Teh, punten, boleh gabung tim produksi? Saya udah gak ada pemasukan. Anak-anak juga pada di kota. Saya nyesel dulu. Pernah. Saya malu, gumamnya sambil menunduk. Sinta menatapnya. Tak ada dendam di matanya, hanya ketenangan. Bu Yati, saya gak pernah catat siapa yang menjatuhkan saya dulu. Tapi saya selalu catat siapa yang mau bangkit bareng saya sekarang. Ia mengangguk dan menepuk pelan tangan wanita paruh baya itu. Ibu bisa mulai minggu depan. Kita butuh orang di bagian pengemasan. Hari itu, 3 tetangga lama yang dulu ikut menyudutkannya resmi bekerja di bawah naungan komunitas usaha milik Sinta. Dan dari balik jendela rumah, Bu Mega melihat semuanya, terdiam. Ia tahu, perlahan tapi pasti, dunia telah berbalik. Kini Sinta bukan hanya perempuan yang dulu diusir dari rumah. Ia adalah pemimpin, pemberi kesempatan, dan bukti bahwa martabat bisa direbut kembali. Rumah kecil di pinggir jalan desa itu kini tampak berbeda. Terasnya ditata rapi dengan pot bunga, ruang tamunya bersih dan hangat. Sebuah papan kecil bertuliskan "Rumah Inspirasi Perempuan" tergantung di dinding depan rumah yang dulu jadi tempat Sinta diusir. Kini berubah jadi pusat pelatihan UMKM lokal. Siang itu, mobil dinas berhenti di depan rumah. Turunlah perwakilan dari dinas.
Koperasi Provinsi bersama dua pengusaha nasional yang tertarik bekerja sama dalam pemberdayaan perempuan desa. Mereka datang bukan hanya untuk melihat produk, tapi juga untuk mendengar kisah perjalanan Sinta yang sudah viral di media sosial beberapa pekan terakhir. Rangga yang kini sering membantu di belakang layar juga turut menyambut. Ia hanya menatap Sinta dari jauh, kagum tanpa kata. Ia tahu perempuan yang dulu ia biarkan terluka kini sudah melangkah terlalu jauh untuk sekadar disebut mantan istrinya. Bu Mega menonton dari balik jendela lagi, tapi kini tidak dengan amarah, melainkan rasa campur aduk. Malu, bangga, dan penuh penyesalan. Rumah yang dulu jadi saksi umpatan dan hinaan, kini jadi tempat disambutnya pejabat dan tamu-tamu penting. Saat Sinta berbicara di depan para tamu, ia tak membicarakan luka masa lalu. Ia bicara tentang visi, tentang perempuan yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri, dan bagaimana rumah kecil ini, yang dulu jadi simbol keterpurukan, kini berubah jadi simbol kebangkitan. Dulu rumah ini menolak saya, tapi sekarang rumah ini jadi tempat lahirnya harapan baru bagi banyak perempuan. Saya pikir itu cukup untuk disebut kemenangan. Tepuk tangan menggema, dan Bu Mega untuk pertama kalinya menitikan air mata. Bukan karena amarah, tapi karena sadar ia telah menyunayokan permata yang selama ini tinggal bersamanya. Pagi itu, Sinta menerima telepon dari seseorang yang tak ia kenal. Suaranya formal dan penuh hormat. "Selamat pagi, Ibu Sinta. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kami ingin mengundang Ibu untuk menghadiri peluncuran program baru. Dan nama program ini kami ambil dari inspirasi perjalanan hidup Ibu." Sinta tergiung, tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tak percaya. Nama yang dulu hanya dijadikan bahan alok-olok di dapur mertua, kini akan diabadikan dalam program nasional SSN Tinggi A, Sentra Inisiatif Tangguh untuk Perempuan Desa. Di layar undangan digital yang ia buka, tertulis dengan jelas, Sinta, pelaku UMKM sekaligus inspirasi perempuan Indonesia, akan menjadi keynote speaker. Beberapa media mulai mengangkat kisahnya, dari ibu rumah tangga yang diusir mertua, ditinggal suami, kini menjadi pionir pemberdayaan ekonomi perempuan desa. Foto Sinta tersenyum di depan rumah pelatihannya viral, bukan karena kasihan, tapi karena kagum. Rangga membaca berita itu diam-diam. Ia melihat foto mantan istrinya yang kini jauh lebih kuat, lebih bercahaya. Di sebelahnya, Bu Mega menunduk lama, bukan hanya karena bangga, tapi karena malu. "Aku dulu menyuruh dia pergi," lirih Bu Mega. Padahal dia yang akhirnya jadi penyambung hidup banyak orang di desa ini. Hari peluncuran program pun tiba. Sinta berdiri di panggung nasional, mengenakan kebaya modern, warna lembut. Matanya menyapu audiens. Tapi satu hal yang tak bisa ia lupakan, nama kecilnya yang dulu hanya jadi panggilan keluarga, kini menjadi simbol perubahan. "Nama saya dulu mungkin disebut sambil diremehkan," ucap Sinta di akhir pidatonya. "Tapi hari ini, biarkan nama itu berdiri bersama suara perempuan-perempuan yang selama ini dibungkam." Tepuk tangan panjang membahana, dan dari layar TV kecil di ruang tamu rumah Bu Mega, dua pasang mata menatap kosong. Rangga dan ibunya menyaksikan nama yang mereka usir kini dielu-elukan satu negeri. Malam itu, Sinta duduk di teras rumah barunya, rumah mungil 2 lantai yang dibelinya sendiri, tepat di desa tempat ia dulu hanya dianggap menantu numpang. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari pekarangan. Dira duduk di sampingnya sambil membawa 2 cangkir teh. "Teh, Sinta, besok
kita mulai pelatihan angkatan baru. Ya, Sinta tersenyum hangat. Iya, Dir. Dan kali ini kita punya peserta dari luar provinsi juga. Hebat. Ya, Dira mengangguk. Teh, kalau boleh jujur, dulu aku juga pernah ngeremehin Teh Sinta. Maaf ya, Sinta menatapnya, lalu menggeleng pelan. Nggak perlu minta maaf. Justru dari pengalaman itu, kita sama-sama tumbuh. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Rangga turun pelan. Tampak gugup. Di belakangnya, Bu Mega ikut melangkah. Wajahnya penuh beban. Sinta berdiri. Mereka saling pandang. Sunyi. Aku cuma ingin bilang, selamat. Kata Rangga, akhirnya. Kamu hebat. Dan aku dulu bodoh karena nggak pernah lihat itu. Bu Mega menunduk. Maaf nak, dulu ibu buta karena gengsi. Tapi sekarang ibu lihat, kamu nggak butuh kami untuk jadi hebat. Sinta tersenyum. Tidak getir, tapi tulus. Aku memang dulu pengen diakui, tapi sekarang aku tahu aku nggak perlu validasi siapapun untuk merasa cukup. Mereka berpamitan. Rangga dan ibunya pergi kali ini dengan hati yang berat, tapi lapang. Saat pintu tertutup kembali, Dira bertanya, Teh, apa nggak sakit ngelihat mereka tadi? Sinta memandang bintang di langit. Dulu, iya. Tapi, sekarang, aku bahagia bukan karena mereka akhirnya sadar, tapi karena aku sadar lebih dulu bahwa aku berharga. Kamera menyorot ke dalam rumah Sinta. Di dinding tergantung figura besar, bertuliskan, ketika kamu berhenti meminta pengakuan orang lain, saat itulah kamu benar-benar merdeka. Dan di bawahnya, sebuah plakat kecil dari Kementerian Penggerak Perempuan Desa, Sinta A.